Ayo syukran, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la nabiyya ba'da. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Syukran kepada moderator kita. Semoga menjadi pahala jariah dari setiap ilmu yang disampaikan oleh beliau nanti sebagai tawassulan ya, ilmu yang kita sampaikan. Be a spiritual of Muslim and how to be a professional of Muslim. Bagaimana menjadi seorang Muslim itu ya harus spiritual, harus khusyuk. Fashhad bi annana muslimun. Harus dengan confidence dan percaya diri mengatakan saya ini orang Islam. Nabi itu datang di antara dua negara adidaya besar pada masanya, di antara Persia dengan Romawi. Nabi hadir di Timur Tengah, ya. Ada Timur Persia dan ada Barat Romawi. Ini negara adidaya yang berkuasa ribuan tahun lamanya. Persia berkuasa 1000 tahun lebih, Bapak, sebagai penguasa dunia. Dan dunia pada saat itu melihat anomali, ambiguitas, kok nabinya lahir dari komunitas Arab Badui, marginal, terpinggirkan, adalah satu komunitas yang paling bodoh. Harusnya kalau Tuhan menjadi lebih simpel dan strategis, nabi di antara dua negara tadi saja, kata mereka. Kalau nabinya dari Persia mungkin kami yakin, atau nabinya dari Romawi. Jadi Nabi Muhammad itu berawal dari satu titik nadir, Pak. Jadi bahasa kita kalau dari zaman jahiliyah gitu, menjadi zaman ilmu terang benderang, itu bukan klise, Pak. Itu faktual yang dihadirkan dalam sejarah kemanusiaan. Maka apa yang sudah dicontohkan prototipe baginda Nabi, lanjut para sahabat, dinasti Umayyah, Abbasiyah, sampai kemudian Fatimiyah dan Turki Utsmani, itu patut kita rehistori ulang. Ketika orang-orang yang beriman itu gagal dalam dunia profesionalnya, maka tepatlah pendapat orang sekuler dan komunis itu, agama tidak mempunyai ruang korelasi yang konkret terhadap kesuksesan seseorang. Maka sholatmu di masjid aja, agamamu di atas sajadah saja, karena tidak memberikan daya dorong yang jelas terhadap duniamu. Inilah repotnya kalau orang berimannya tidak berkuasa. Sekarang dunia dikuasai oleh negara sekuler adidaya Amerika misalnya, kemudian China, kemudian Jepang, dan beberapa negara besar lainnya. Dan ketika Islam menjadi marginal, bahkan di negerinya sendiri mayoriti, kita sulit, Pak, bicara tentang Islam. Ini problemnya. Dan jaminan surga itu kan clear itu. Ya, imamun adil, dari 7 golongan yang dilindungi di surga nanti, yang dilindungi di kiamat, ketika padang mahsyar yang matahari sejengkal itu. Yang pertama nominasinya adalah pemimpin, Pak. Artinya leadership menjadi penting dalam Islam. Tadi kita berimam, jadi beda nggak value-nya? Beda 27 kali lipat, Pak, kalau Bapak berimam. Artinya himmatul imamah, urgensi kepemimpinan, leadership dalam Islam itu penting. Makanya Nabi diturunkan, Rasul diturunkan sebagai apa, Pak? Pemimpin, Pak. Pemimpin peradaban setiap zamannya. Kemudian bicara tentang entrepreneur, jelas Nabi menyampaikan kan, tis'atu min asrati abwabi rizki. 9 dari 10 pintu rizki itu adalah entrepreneurship, Pak. At-tijar. Jadi ketika Islam hilang dari dua kategorisasi ini, dia bukan leadernya dan dia bukan pemain pasar dagangnya, selesai lagi apa? Beginilah nasib kita sebagai muslim. Nabi Muhammad sebagai pemimpin peradaban dimulai dari Mekah, tetap he is leader, tetap saja dia berpikir sebagai seorang pemimpin. Dia surati itu Kaisar Romawi, dia surati Kaisar Persia, dengan tegas disampaikan, dan surat itu sampai sekarang masih diabadikan di Museum Topkapi Turki. Juni kemarin saya bersama Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria dalam rangka sosialisasi Tafsir of Inspiration, tafsir muyassar berbahasa Inggris pertama di Indonesia, atas dukungan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Jadi di sana suratnya masih
tertulis jelas, ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW menulis surat kepada kedua kaisar itu, ya. Salamun ala man ittaba'al huda, itu salam Nabi. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti hidayah Islam. Fa inni Muhammadur Rasulullah, aku ini adalah Muhammad utusan Allah. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Di surat ini aku menyatakan, menyeru kepada engkau, wahai kaisar yang agung dari Persia dan kaisar agung dari Romawi, masuklah Islam. Kan tanggung Pak dakwahnya, langsung nyurati, dan surat itu masih ada. Itu surat kepada Raja Heraklius yang agung. Adapun kepada Raja Kaisar Persia, itu suratnya langsung dikoyak. Ini siapa anak kemarin sore dari jazirah Arab Badui, nggak punya kekuasaan, nggak punya istana, kok tiba-tiba mengajak aku untuk masuk pada agamanya? Persia penyembah api, Romawi itu Katolik. Dikoyaknya Pak suratnya Pak. Sampai berita itu kepada Nabi, apa kata Nabi? Allah akan mengoyak-ngoyak daerah kekuasaannya sebagaimana dia mengoyak suratku, kata Nabi. Ini fakta sejarah, leadership, kepemimpinan. Dan faktanya Nabi memimpin Khulafaur Rasyidin pada masa Umar bin Khattab, sebagian kekuasaan Persia diambil oleh Islam. Pada masa dinasti Umayyah, semua daratan Persia berada dalam kekuasaan Islam. Next kemudian Romawi yang akhirnya Konstantinopel setelah 825 tahun. Dari hadis yang disampaikan sebagai pemimpin yang visioner, ketika perang Khandaq di Madinah 10.000 lawan 3.000 itu di tahun 67 Hijriah, 627 lagi perang antara Romawi dan Persia, dan itulah turun surat Ar-Rum 629. Awalnya 627 Masehi Romawi dikalahkan, gulibatir Rum fi adnal ardi. Itu prediksi dari Al-Quran yang disampaikan ketika para sahabat kan bertanya, semua dunia bertanya tentang Persia and Roman War, perang dua adidaya, siapa yang menang? Jadi bahan cerita. Yang namanya Nabi Pak tetap ditanya sama umat Islam pada masa itu, Nabi kira-kira yang menang siapa? Itu dialog sosial loh Pak. Jadi kalau Bapak bilang Islam anti politik, Bapak salah dalam sejarah itu. Masuk Quran Pak ceritanya, bicara tentang perang Persia dan Romawi saja masuk dalam Al-Quran dan surah Rum. Di mana kalahnya? Di tanah yang terendah, ya, jelas tempatnya, jelas masanya, sinin, dan setelah tahun berikutnya dia akan dimenangkan. 627 Masehi kalah Romawi, 629 Romawi menang. Bapak Ibu warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada urgensi tadi ya, supaya kita coba akan ambil nanti nilai puasa dan bagaimana menjadi etos kerja seorang pemimpin dan entrepreneur yang baik dalam kita berislam, baik secara spiritual, baik secara profesional sosial tadi. Bapak, sahabat dan saudaraku, singkat cerita dalam perang Khandaq itu 10.000 lawan 3.000. Kalau one by one kalah kita Pak, harus pakai strategi Pak. Nabi sebagai pemimpin buka musyawarah, dapat informasi dari intelijen terbaik, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Seminggu lagi, sepekan lagi, kurang lebih 6 hari lagi, ya, kafir Quraisy akan menyerang kota Madinah. Nabi mengumpulkan para sahabat, berapa pasukan yang tersedia? 3.000 orang. Ada usulan kita melawan 10.000 orang. Muncullah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dari Persia, belum masuk Islam Pak, masih berada dalam koalisi di antara kafilah-kafilah. Itu Nabi membangun kafilah, membangun kesepakatan, namanya piagam Madinah kan Pak. Itu antara muslim dan non muslim loh Pak. Itu piagam yang sampai sekarang kalau dalam konteks human right itu, hak asasi manusia yang di Perancis, itu nyontohnya apa yang ada di Madinah pada saat piagam Madinah. Dr. Rudiawan Sitorus, ya, sahabat kita yang sekarang juga jadi anggota DPR Medan, itu S3-nya membandingkan antara piagam Jakarta dan piagam Madinah. Nanti Bapak bisa pelajari atau undang beliau khusus untuk itu. Baik, Bapak, sahabat dan saudaraku, begitu Salman Al-Farisi memberikan pendapat, kalau di negeri kami itu, di Persia, saya orang Persia, melawan pasukan yang lebih besar, strateginya buat parit. Maka dibuatlah parit dengan usulannya. Dalamnya 3 meter, lebarnya 5 meter. 8 km, harus selesai dalam waktu 6 hari Pak. Karena hari ke-7, pasukan Quraisy sudah datang. Manual Pak. Belum ada dinas PU pada saat itu. Kalau ada dinas PU, merasa dipotongnya pula jadi 1,5 meter ya. Dalamnya kan 2,5 pula jadi bisa lompat kuda itu belum ada ya kan. Jadi itu manual Pak. Bapak bayangin tuh gimana manual, 8 km loh Pak,
jauh itu, ya kan? Dan manual dengan kondisi geografis Madinah dan Mekah. Sampai yang sudah umroh sama haji tahulah gimana cadasnya gitu kan, geografi Mekah dan Madinah. Rampung Pak, selesai. Di antara Nabi dan para sahabat yang angkati batu itu di utara Madinah. Nanti kalau umroh coba-coba jalan ke arah utara Madinah, walaupun itu nggak masuk dalam apa ya itinerary umroh ya, banyak tempat-tempat yang tidak masuk. Kalau Bapak mau dapat pelajaran yang baik, dicari titik-titik itu sendirilah, pakai budget sendiri, naik taksi sendiri. Termasuk di tempat perang Badar kan kita tidak pernah diajak gitu kan. Ya, tapi biasanya kalau mau minta sama Muthaif, tinggal ongkosi taksi dan dampingi saja. Baik. Jadi ketika ngangkat batu itu yang dikorek dalamnya 3 meter, lebarnya 5 meter itu, kan sahabat pada ngeluh semua ya. Bisa nih nanti kita kalahkan, kita kerja 6 hari ini habis-habisan. Bahkan dalam riwayat itu ya, sangkan crowdednya Islam pada saat itu, katanya gandum yang tangan dicelup ke dalam begini gandum, kemudian dijilat Pak. Itulah makanannya, nggak ada yang lain, karena cuma itu yang ada. Situ 6 hari gotong royong kerja bakti, hari ketujuhnya harus perang dengan orang yang sama. Kan pesimis Pak ya, umat Rasulullah pada masa itu mungkin kita menang Nabi. Begitu letak batu, ini sahabat letak batu 1-2 aja batunya, Nabi lebih dari 5 ya kan, udah dia yang ngeluh. Lebih besar banyak bawaan Nabi Muhammad SAW. Dia tepuk pundaknya, leadership ya, value of leadership dari baginda Nabi. Dia tepuk pundaknya, sahabatku, kita akan mengalahkan Romawi, kata Nabi. Kita akan mengalahkan, padahal konteks peperangannya antara Muslim dan Quraisy yang 10.000. Itu aja belum tentu menang. Tapi itulah leadership Pak. Harus berpikir jauh ke depan. Malik yaumiddin. Allah pemilik hari pembalasan. Visi kita surga Pak. Bukan kerja Bapak di Pelindo ini. Besok Bapak pensiun selesai ya Pak. Kantor pun lupa sama Bapak. Seberapa yang dikasih kantor sama Bapak? Di umur Bapak tua, sekaya-kayanya Bapak tetap tua Pak. Keliling pun Papa Eropa sama istri tercinta. Gak tahu kalau istri muda ya, tapi tetap bawa balsam juga itu. Masuk angin Bapak. Itu dunia itu begitu Pak. Ya, nggak happy ending Pak. Ya kalau nggak Bapak berkasus, kalau Bapak berkasus kan lebih riwa lagi. Sudah turun jabatan tiba-tiba ditangkap KPK Pak. Selesai Pak. Ya kan? Dunia itu begitu, nggak usah sok serius sekali Bapak. Ya kan? Surga aja Bapak serius. Pasti enak Pak. Bidadarinya jelas, minimal 1.000 untuk Bapak. Ya kan? Cantiknya nggak nanggung Pak. Selendangnya jatuh ke bumi, wangi satu bumi nih Pak. Datang jemaah itu, tapi Ustaz saya kalau sama minyak wangi nggak kuat Ustaz, pusing kepala saya. Lain pula kan. Bukan minyak wangi yang ada di dunia, lain lah ya kan ilustrasinya. Terus Bapak dimudahkan. Umur Bapak baina isrin wa salasin. Umur Bapak itu di antara 20 sampai 30. At least nggak pernah lewat dari itu. Muda terus. Jadi nggak perlu Bapak dadak minum jamu gitu loh tiap hari gitu loh. Ya. Jadi happy ending Pak yang digambarkan dalam surga itu bertelekan di sebuah dipan di tempat yang tinggi, makanannya datang. Bapak nggak perlu kerja lagi. Bapak ini ngumpulin duit ini kan untuk mudik kan. Setelah mudik kan habis duit lagi Pak, stres lagi Bapak. Dunia kan begitu. Dapat tunjangan pensiun iya berapa M? Iya MM dah, silahkan dah. Habis itu Pak. Konsumtif Bapak habis. Bisnis nggak berpengalaman, bangkrut Bapak. Banyak yang begitu. Oh, very much banyak lah yang Pertamina semua, yang ditipu lah, yang inilah, yang itulah. Tambah lagi waktu ada investasi bodong kemarin habis. 1M karam Pak. Untung 10% sebulan. Apa nggak nanggung mau tanya kan paten, ngapain duduk aja. Ya namanya rakus, ya udahlah, ya kan. Udah jelas bongak lah, mana ada pula ya kan. Karam, nangis ya kan, minta didampingi kan, saya pengacara juga ya kan, begitulah. Baik, kembali ya. Leadership and entrepreneurship itu menjadi kunci dunia hari ini. Ketika Amerika mengambil andil, he is leader of the world. Semua diatur, currency mata uangnya dia, ya kan, kebijakannya dia, PBB-nya dikasih kantor di New York, sehingga dia punya hak veto. Harusnya kolektif kolegial, nggak bisa. Ada beberapa negara yang kalau dia ngomong ya nggak bisa ditolak Pak. Walaupun suara terbanyak tetap saja Israel is not nation, bukan negara. Kalah Pak, rapatnya kalah. Cuman mereka punya hak veto Pak. Kan kacau itu. Ini organisasi apa ini? Ya kan? Suara terbanyak tapi punya hak veto. This is leader Pak. Mereka yang bikin aturan. Ya negeri juga sama. Sejauh mana klausul undang-undang yang menguntungkan negara ini terhadap migas, terhadap laut, terhadap semua yang ada. Apa benar kita menjadi orang yang paling untung?
dengan undang-undang yang dibuat, klausul yang dibuat antara PT Inalum dan Freeport misalnya. At least Bapak bisa lihat lah itu. Benar nggak kira-kira? Itu kan yang punya leader Pak, punya kekuatan. Ya, tambah lagi untuk deal-deal sebuah apa namanya itu kerjasama. Ya, siapa yang ngutang, siapa yang diutang lah Pak. Kalau orang yang ngutang jangan banyak tingkah, ikuti aja aturan Pak. Orang utang itu punya kekuatan. Nabi udah bilang, alaikum biddain, hati-hati dengan utang. Ya, haniun fil lail wa daniun fin nar. Orang yang berhutang itu malamnya gelisah, siangnya terhina. Mana bisa anggar hebat kalau ngutang ya Pak ya? Bapak gaya naik mobil sport harga sekian puluh M. Kalau ngutang Pak ya tetap aja ditelepon sama orang kredit ya kan. Pajak nggak bayar tetap aja Pak disita Pak. Bapak, sahabat dan saudaraku, kembali di spiritual and professional muslim. Ini ada ayat yang menarik ya, surah An-Nur 24, 54 dan 55. A'udzubillahi kul atiullah wa atiur rasul. Katakanlah taat saja kepada Allah dan taat saja kepada Rasul. Fa in tawallaw fa inna ma'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Wa in tuti'u tahtadu. Kalau engkau ikuti jejak Rasulullah, apa yang telah dicontohkan sebagai best role model itu, yang pernah dibangun dalam sejarahnya itu, dan Anda ikuti itu, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Wa ma'ala rasuli illal balaghul mubin. Tugas Rasul hanyalah balagh, menyampaikan, tabligh dengan jelas. Wa'adallahu alladziina amanu. Kemudian Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allahnya dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Wa'amilus shalihat, dan orang yang berkarya atau orang yang beramal kebaikan, kesolehan, la yastakhlifannahum fil ardi, bahwa dia sungguh akan menjadikan dia sebagai pemimpin yang berkuasa di bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang beriman sebelumnya diberikan Allah kekuasaan terhadap bumi ini. Nah, jadi ini ayat ini agak keren ini ya kan, bicara tentang kekuasaan ya. Jadi Bapak, Nabi sudah mencontohkan. Profesionalnya baca yang sering saya sampaikan, Profesor Michael Ahad 1978, 45 tahun yang silam, setelah observasi 20 tahun, menetapkan 20 tokoh paling 100 tokoh paling berpengaruh di muka bumi, dan sampai hari ini buku itu belum di amandemen ya, belum direvisi. Number one-nya tetap siapa? Nabi Muhammad. Di antara 100 tokoh itu Pak, keturunan Yahudi atau Bani Israel dalam kajian Al-Quran itu 80 orang. Dia Einstein, Thomas Alva Edison, ya kan, dan beberapa tokoh-tokoh hebat lain itu exactly adalah keturunan Bani Israel. Tapi kan Quran menyatakan, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Quran memang ngomong generasi Bani Israel itu turunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Bukan Israel arti negara Pak ya, turunannya. Ya, turunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Bapak, sahabat dan saudaraku, sunnah Nabi dalam konteks profesional dunia, Nabi orang yang terbaik. Itu sunnah Pak. Jadi kalau Bapak nggak number one di mana Bapak kerja, performanya tidak terbaik, itu nggak sunnah. Sunnah Nabi itu selalu menjadi yang terbaik. Itu sunnahnya Nabi secara sosial. Waktu dia berdagang, belum lagi jadi Nabi, dia karyawan terbaik. Sampai yang punya perusahaannya jatuh cinta sama dia. Itulah Khadijatul Kubra. Dia adalah karyawan terbaik, sampai-sampai ownernya kayak bapak lah, nikah sama anaknya komisaris atau bapak besanan lah. Ya kayak Bang Bobi Nasution jadi menantunya Pak Jokowi, kan lebih enak jadi wali kotanya Pak. Tapi dalam Islam yang betul Pak. Bobot bebek kan bener kan? Kecantikannya, kegantengannya, harta bendanya, nasabnya. Itu bagian dari apa yang disarankan Islam, bukan enggak. Abu Bakar itu mertuanya Nabi. Utsman bin Affan, ya menantu Nabi. Umar bin Khattab mertuanya Nabi. Utsman bin Affan mantunya Nabi. Zunnurain, dua anak Nabi menikah dengannya. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib, siapanya Nabi? Ya, ya mantunya juga, walaupun juga bagian dari keluarga. Anaknya Abu Thalib. Nasab Pak. Nah, jadi bagian dari Ahlul Bait, keluarga besar baginda Nabi Muhammad SAW. Bung Karno saat tinggal berinduk semang di rumahnya Haji Omar Sakit Cokroaminoto, pendiri Serikat Islam pada masanya, dijodohkan sama anaknya, namanya Sri Utami kan. Istri pertama Bung Karno itu Sri Utami, anak dari gurunya Haji Omar Sakit Cokroaminoto. Leadership bisa berbasis kepada hubungan keluarga.
Ya kan? Kenapa Bu Megawati sampai sekarang jadi ketua PDIP? Ya kalau dia turun dari Pak Karno terus ya kan? Dia ada generasi kepemimpinan. Dan itu ada dalam Islam. Ya. Buktinya Abu Bakar Siddiq mertua, ya kan? Jadi nepotisme produktif ya bahasanya. Nepotisme tapi mempunyai standar kelayakan. Ahlul qurba, orang-orang terdekat. Sedekah saja dalam Islam lebih bagus untuk keluarga terdekat. Jangan jauh-jauh dulu Pak. Bapak nggak usah ngasih anak yatim di luar dulu. Kalau Bapak punya ponakan yatim, selesaikan dulu ponakan yatim itu. Bapak kalau punya fakir miskin di sekitar keluarga, pembantu semuanya, itu lebih bagus ahlul qurba yang terdekat dulu. Itu konsep di dalam Islam. Baik. Jadi puasa yang mengajarkan kita tentang bagaimana mempunyai endurance, daya tahan dalam setiap proses. Orang berpuasa itu never stop until the top. Itulah puasa. Tidak akan pernah berhenti kecuali sampai pada cita yang tertinggi. Apa yang dia citakan? Setelah Bapak bersahur dan kapan waktu berbuka. Ini bicara tentang visi misi. Bapak masuk Pelindo ini. Itu sahurnya. Sampai kapan Bapak di Pelindo ini? Itu kan berbukanya. Ini dalam konteks value of puasa ya. Jadi gini, kita harus mampu memberikan nilai-nilai dalam ibadah itu dalam kehidupan sosial kita. Kalau tidak, maka tidak ada hubungan korelasi antara agama dengan kehidupan sosial. Sederhananya, secara ilmu sosial, Thomas Alva Edison berpuasa sampai 1000 kali, sampai 10.000 kali dia gagal untuk menemukan teori listrik dan lampu. Di 10.001-nya baru kemudian bertemulah dengan teori ini. Itu kalau dia berhenti di 100 kalinya nggak jadi ada listriknya Pak, dan dia tidak temukan itu. Orang yang berpuasa kan seperti itu. Asyamu junnah. Puasa itu kata Nabi adalah perisai, pelindung dari hawa nafsu. Ketika kita tidak mempunyai daya kekuatan, kerja di Pelindo nggak cocok, baperan, keluar setahun di sini, 2 tahun di sini kerja, jadi kutu loncat kesuksesan. Nggak begitu Pak cara sukses. Bukan berarti Bapak baik-baik saja kerja di sini, ya kan? Pasti ada tantangan lah. Baik secara syariat, baik secara profesional, ada saja dimanapun itu pekerjaan. Kemudian Bapak bertahan dalam rangka apa? Sama seperti puasa. Tidak saja kita berpuasa dari apa yang diharamkan. Kita ini Ramadan berpuasa dari apa yang dihalalkan. Air putih halal, haram hari ini Pak kita minum. Semua makanan yang halal itu menjadi haram selama bulan suci Ramadan. Tidak semua yang halal bagimu baik untukmu di dunia. Sama seperti jabatan. Kemarin ada yang nelfon saya, Ustaz, saya sudah lulus ini, ya kan, seleksi untuk jadi pimpinan bla bla bla. Nilai saya yang tertinggi Ustaz jadi untuk jadi dewan pengawas ini. Tapi enggak saya yang lulus Ustaz. Itu bagaimana? Itu puasa dalam kehalalan, walaupun itu jatahmu. Cuman mungkin kurang silaturahmimu. Kamu nggak dikenal sama yang memberikan tanda tangan. Faliyasir rahimahu. Dalam Islam dikatakan faliyasir rahimahu, networking. Kamu dikenal siapa dan kamu kenal siapa. Kan cara mudah sukses begitu. Kenapa Profesor Pratikno yang dipanggil oleh Pak Jokowi? Memang dia satu angkatannya di UGM Jogja, mantan rektor itu. Dia juga butuh teman yang tidak politis. Ya, dia juga butuh rekan yang tidak politik, yang dulu memang bersamanya. Kalau saya sukses, saya akan resume itu. Mana sahabat-sahabat saya sejak saya SD sampai saya kuliah, orang-orang yang baik pada masanya kepada saya dan orangnya honesty, tulus kepada saya. Saya cari dia, saya jadikan dia orang kepercayaan saya. Benar nggak kira-kira? Ya. Jadi daya tahan dalam sesuatu yang kita cita-citakan. SD kelas 1 dia bersahur, kelas 6 dia berbuka. Jangan di tengahnya Pak nggak dapat ijazah. Itu value dari puasa. Tanaman saja yang kita tanam dia butuh waktu untuk berproses hingga berbuah. Sawit ditanam, ya nunggu 5 tahun Pak buah pasir Pak. Benar kan? Tidak ada kesuksesan yang instan. Itu diajarkan dalam puasa. Ya kan? Jadi apa yang diharamkan kita berpuasa, nggak boleh Bapak jadi karyawan sembarangan maunya, melanggar semua peraturan, dipecat Bapak. Atau nggak boleh Bapak kerja cuman kojo 1000, tak kojo 500, kojo tak kojo. Nggak bisa Bapak jadi leader yang baik. Bapak harus handle semuanya. Walaupun kadang-kadang nggak kerjaan Bapak. Timeless, sampai lupa waktu. Tapi si bos melihat, kalau dia yang ngerjain tugas pasti selesai. Dia berpuasa
berpuasa belum tentu dibayar, Pak. Hari itu belum tentu dibayar, tapi sometime, nanti pada satu waktu, apa yang engkau puasakan, engkau akan berbuka. Bapak, sahabat dan saudaraku, demikian saya menjadi bagian dari pendakwah dan motivator. Proses awal semana lah kita. Ya, Ustaz Zainal dulu siapa? Ya, Prof Muzakir, Bang Sukri Albani, itu semuanya proses untuk menjadi sampai from zero to hero. Baru pulang dari Al-Azhar Kairo, itu Al-Azhariyin, alumni Al-Azhar tidak dapat tempat di UIN di Sumatera Utara, tidak dapat appreciate, ya kan? Ustaz Sofyan Saha, itu Bang Rahmat kenal itu, waktu awal-awal pulang dari Mesir sana, sepeda motor pun nggak punya, Pak. Mau ceramah dijemput sama panitia, sesusah itu, Pak, Bapak. Ya, kemudian menjadi dai internasional, kemudian jadi profesor. Itu semuanya berasal dari puasa kehidupan. Kalau dari merasa kalah, merasa nggak mampu, merasa nggak mungkin, apa yang mungkin anak kampung kuliah di Al-Azhar, tapi tidak begitu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Artinya, Bapak, sahabat dan saudaraku, puasa ini salah satu doa yang dikabulkan. Ya, doa shaim, doa orang berpuasa itu dikabulkan. Selain doa juga al-walid ala waladihi, doa orang tua untuk anak-anaknya. Maka titiplah doa-doa yang besar selama Bapak puasa ini. Apa-apa yang tidak dapat Bapak finalkan, Bapak tuntaskan dalam proses puasa kehidupan. Wariskan doa itu kepada anak cucu kita. Itu yang diajarkan oleh para nabi. Rabbi ja'al hadzal balada amina, doa Nabi Ibrahim. Padahal berada di mana? Di lembah yang tandus, nggak ada air, nggak ada tanaman. Rakyatnya masih 2 orang. Siapa itu? Siti Hajar sama Ismail. Tapi doanya Nabi Ibrahim, jadikan ini negeri yang aman. At least Bapak tahu, saya tahu lah. Mekah sampai sekarang masih provinsi, Pak, bukan negara. Tapi ada berapa ratus negara berkumpul di Mekah. Doa besar, Pak. Dari seorang siapa? Ibrahim. Jadi apa yang gagal dalam diri Bapak dan saya, tolong jangan wariskan kepada anak cucu kita. Kita minta kepada Allah pemimpin yang salih, hafiz Qur'annya, cerdas otaknya, kuat raganya, bagus adab dan akhlaknya untuk memimpin negeri ini ke depan. Setiap anak yang siap berpuasa dari narkobanya, dari mabuknya, pergaulan bebasnya, tidak seperti generasi sad boys. Wow, sad boy, si Pajar ya kan? Kelas 3 aja udah patah hati dia. Kelas 4 SD nggak mau masuk sekolah lagi. Kenapa? Sakit hati kepada gurunya. Karena dia nggak boleh ketemu sama ceweknya. Wah, berlebihan ya kan? Puasa dulu dari cintamu. Ada masanya tentang cinta. Ya, demikian ini motivasi yang kami sampaikan. Bagaimana kita menjadi profesional muslim. Berikut juga spiritual muslim. Khusuklah sholatmu, menanglah hidupmu. Hayyalah sholat, hayyalal. Kenapa? Karena engkau bergantung hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Titip cerdasmu kepada Allah. Titip kekuatanmu kepada Allah. Titip keberuntunganmu kepada Allah. Minta semuanya kepada Allah. Sebesar apapun yang kau minta. Bukan mau jadi pimpinan ya Allah, tapi memastikan ribuan karyawan sujud kepadamu. Sehingga ketika kita menjadi pejabat, kita yang menjadi gubernurnya, kita pastikan kebaikan sholat semua anggota. Kita bangun masjid di rumah dinas kita. Kita bangun masjid agungnya. Kita puasa Senin Kamisnya. Kita buka puasa dengan ribuan fakir miskin, anak yatim, tukang becak. Kalau dia gubernurnya, bisa Pak. Dibuatnya semua dengan kesolehan. Bisa Pak? Bisa, memang dia pemimpinnya. Dan itu yang terjadi di Sumatera Utara. Kalau Bang Ijeknya cinta masjid, Bang Ijeknya suka turun masjid. Ya, 2 pemimpin yang soleh yang menjadi contoh. Pak Ijek rajin puasa Senin Kamis, Pak Ijek rajin puasa Senin Kamis. Itu semua ajudan yang ikut, Pak. Saya ketemu Pak Vivi, mantan PLT Sekda. Kita waktu tahun-tahun pertama ikut Pak Gubernur, agak oyong juga. Senin Kamis kita nggak bisa makan, ikut dia terus. Akhirnya Allahumma paksa alaina Ustaz, terpaksa juga puasa lagi. Karena puasa nggak puasa tetap nggak makan kan. Akhirnya 3 tahun terakhir Pak, Allahumma sholli Muhammad, kami kalau nggak puasa kayak aneh katanya.
Itu kalau pemimpin musoleh itu. Silakan Bapak ke rumah dinas setiap subuh. Bapak tengoklah kadis-kadis itu. Nggak tahu lah dia sholat nyentor muka kepada Allah atau nyentor muka kepada Pak Gubernur. Lepas dari itu. Tapi mereka rajin sholat subuh ke masjid, Pak. Setelah itu jalan sehat kan, Pak? Nah, dialah Dirut Tirtanadi, dialah Kadis Kominfo, dialah Kadis-kadis ini. Berbaris itu, Pak. Sholat subuh berjemaah. 4:30 udah duduk, mereka nunggu aja. Paten. Itu kalau pemimpin. Saya ketemu dengan Pak Puswowardoyo. Bukan hanya cerita tentang bisnis makanan, Ustadz. Ini cerita dakwah Islam. Kok bisa Kolonel Sanders menjadi pebisnis kuliner terbesar di dunia? Kita nggak tahu kehalalan makanannya dan nggak tahu tentang prinsip hidupnya. Kita ini Islam jelas. Quran mengatakan hulu birizkillahi halalan. Masalah makan itu masalah ibadah, Pak. Nggak diterima ibadah Bapak kalau Bapak makan harta yang haram. Nggak diterima doa Bapak. Itu substantif, itu masalah makan. Makanya saya bisnis makan. Untuk apa? Dakwah saya di makanan, dakwah Ustaz, ya kan? Dicuap-cuap. Cuman kadang-kadang dakwah makanan lebih menarik dibanding cuap. Ya. Bikin acara itu jangan pengajian, makan bersama, datang banyak itu. Datang banyak. Pengajian pada pulang, Pak. Pada pulang, Pak, ya. Cuman kalau makan ini cerita prinsipil. Terus apa? Jadi Bapak Saudara. Biar saya punya ribuan karyawan yang saya atur sholatnya. Saya atur puasanya. Saya atur Qur'annya. Masuk karyawan, wawancara, sholat 5 waktu. Gitu, Pak. Nggak sholat, pecat, Pak. Pegawai wong Solo ketahuan nggak sholat, Pak, dipecat, Pak. Mau jadi manajer, tambah, Pak. Sholat di masjid, gitu, Pak. Rajin jemaah tidak? Enggak lulus, Bapak. Gimana tahajudnya? Gimana Senin Kamisnya? Mana boleh manajer Senin Kamis makan di toko, Pak? Nggak boleh. Dia sebagai leader, walaupun nggak puasa dia nggak akan makan di warung, resto, wong Solo. Ustaz ini datang Senin pula. Kenapa? Nggak bisa aku ngawani makan. Datang jangan Senin Kamis saja. Manajer nggak boleh Senin Kamis makan. Karena dia sebagai contoh kepada karyawan lainnya. Ya Ustaz ceramah belum tentu semua jemaah Ustaz manut sama Ustaz. Tapi hampir 10.000 karyawan saya kan jilbabnya saya atur. Pakaiannya flat. Benar ya? Ya kan? Pakaian orang Solo kan semua standar. Karena memang seragamnya dibuatkan. Ya kan? Sholatnya flat. Duhanya flat. Yang mau masak salah satu kewajibannya apa? Wudu, Pak. Jadi yang masak di Wong Solo itu syarat utamanya kokinya harus berwudu. Dia harus masak dalam keadaan bersuci. Kalau dia batal wudu lagi. Wah, itu bedanya, Pak. Makan di Wong Solo, Pak. Insya Allah. Semoga kita menjadi bagian dari yang mendoakan. Kalau Bapak belum sampai, ya mungkin anak Bapak lah ke depan. Sebagaimana Nabi, kita akan menaklukkan Konstantinopel. Kan bukan Nabi yang menaklukkan. Sebaik-baik raja dialah raja, sebaik-baik pasukan dialah pasukan. Setelah berapa tahun, Pak? 825 tahun lahirlah Muhammad Al-Fatih. Tapi itu berawal dari doa siapa? Baginda Nabi. La tuftahunnal Konstantinia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, kepada Bapak Ibu jemaah pengajian yang ingin bertanya seputar motivasi Al-Quran, kami persilahkan. Baik, apabila tidak ada mungkin bisa ditutup dengan doa, Ustaz. Iya, baik. Ketika sejarah mengatakan Konstantinopel ditaklukkan pada 29 Mei, Jumat 29 Mei 1453. Dimulai dari Jumat 9 April 1453 Masehi, hampir kurang lebih 2 bulan ya. Janji Rasulullah terhadap kemenangan itu. Kemudian sejarah menulis bahwa Konstantinopel ditaklukkan seorang anak muda ya Pak ya, umur 21 tahun Pak. Hafiz Quran di umur 8 tahun Pak. Bisa membuat meriam terbesar pada masanya, Muhammad ya, Great Bomb itulah kalau bahasanya, Muhammad Al-Fatih ya, yang mempunyai meriam terbesar yang sekarang juga masih ada di Museum Inggris, salah satu yang diminta dengannya ya. Itu anak umur 21 tahun ya. Mudah sekali Pak, menaklukkan kerajaan yang tidak tertaklukkan selama 1120 tahun. Banyak orang yang berpikir bahwa Konstantinopel dikalahkan pada
tanggal yang dimaksud Jumat 29 Mei 1453. Tapi ulama mengatakan, orang saleh mengatakan tidak, bukan pada tanggal itu. Sejak Nabi menyebutkannya, maka pada saat itu juga Konstantinopel sudah ditaklukkan. Ayo Pak, itu namanya orang yang beriman. Ini maksudnya. Biar Bapak agak mantap dalam berdoa dan jangan pupus doa Bapak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hamba bertanya tentangku, maka aku dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku akan menjawab apa yang mereka minta. Falyu'minu bi. Falyu'minu bi. Ya. Hendaklah mereka beriman dengan. Jadi secara akidah keimanan, ketika Bapak berdoa, saat itu doa Bapak pasti dikabulkan Allah. Ud'uni astajib lakum. Itu bedanya kita sama orang komunis, Pak. Nabi itu dibully selama 800 tahun lebih. Mana nabimu yang mimpi mengalahkan Konstantinopel? Sudah 8 abad berjalan, Konstantinopel belum bisa ditaklukkan. Tapi orang beriman, ya, kalau sudah beriman itu Pak, tidak ada kata-kata kecuali pasti dikabulkan. Maka tetap saja dia berjalan dan belajar dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, pertama kali Yazid bin Muawiyah menyerang Konstantinopel, dia ikut berperang, umur sudah 80 tahunan. Dia bilang sama Yazid, kalau saya mati di dalam pertempuran atau mati di dalam perjalanan berbulan Pak sampai ke Konstantinopel dari Damaskus pada masa itu, dinasti Umayyah. Meninggallah Abu Ayyub Al-Ansari, dia bilang apa? Kuburkan aku di antara benteng-benteng Konstantinopel. Biar aku yang hidup tidak bisa melihat raja atau pemimpin khalifah yang dijanjikan Rasul itu, biar mayatku di bawah tanah bisa menyaksikan siapakah pemimpin terbaik itu. Wah, begitu Pak, kalau kita berdoa. Ya, makanya puasa ini di penghujung ini revitalisasi doanya. Ya. Kemarin waktu bedah bukunya, waktu launching buku Pak Gubernur itu, cerita dia, kata sambutan, ada ibunya Bu Hajang Adisa. Kalian pikir aku jadi gubernur karena hebatnya aku kan? Aku jadi jenderal hebatnya aku? Salah kalian katanya. Kalau aku ceritakan sama kalian aku dulu waktu kecil, sering aku ke Taman Ahmad Yani, di air mancur Ahmad Yani. Jadi dia katakan waktu ibunya melihat rumah gubernur, dia tanya, Di, itu rumah siapa itu? Di besar kali, kata mamanya. Rumah gubernur itu Mak, dari zaman Belanda. Di besok itu jadi rumahmu ya dia. Begitu saja kata ibu. Sang ibu penjual kue di Kampung Keling, naik beca jemput kue, mampirlah ke Taman Beringin, ya kan, depan apa namanya rumah gubernur itu. Jadi aku ini jadi gubernur karena doa emak. Karena doa emak. Tanya Abdul Somad juga sama Pak. Bapak itu kalau nengok orang sukses jangan lihat orangnya. Tanya emak bapaknya, apa kunci sukses? Doa tua daripadanya. Saya begini, ya, bukan karena saya, karena tahajud mama bapak saya dari sejak saya kecil belum lahir, mama bapak saya tahajud doain kami sebagai anak. Bukan karena kami. Zainal itu nama kecilnya Zamroni, sakit-sakitan, demam, nggak sembuh-sembuh, diganti ayahnya namanya Zainal Arifin karena ada ulama Al-Quran Zainal Arifin Abbas, biar anaknya jadi mufassir Al-Quran. Sekarang dia jadi profesor Pak, penulis tafsir Pak. Itulah bapaknya almarhum Haji Zakaria, Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria, itu nama ayahnya, ya, yang kemudian mengganti nama Zamroni menjadi nama Zainal Arifin supaya besok kau jadi ulama Quran ya nak, kata bapaknya. Bukan hanya ulama Pak, profesor Pak, ya. Dan ulama Al-Quran abad 21 Indonesia untuk 30 juz. Sumatera Utara juga masih beliau. Pasca Profesor Quraisy. Setelah itu belum ada lagi. Ya. Ini tua siapa? Tua ayah. Maka alhamdulillah saya beruntung waktu meninggal ayah beliau saya ikut memandikannya. Saya ikut mengafaninya, saya ikut menggendongnya dan mengantarkan ke kubur. Cari tua. Cari tua dari ayah yang hebat.
Dan sekarang saya menjadi murid beliau. Ya. Bapak, sahabat dan saudaraku, inilah kita dengan cita-cita yang besar dan amanah besar yang kita minta kepada Allah, bukan untuk diri kita, untuk membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu di antara antum semua inilah akan menjadi bagian penting dari perusahaan ini dan membawa gerbong kebaikan, kesolehan di dalam perusahaan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kembali subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa kullu ibadatina fi syahri Ramadan. Ya Allah, terimalah puasa kami tahun ini, salat kami dan semua ibadah kami. Bimbing kami berdoa atas kebesaran agama-Mu. Bimbing kami meminta atas nama keagungan-Mu. Izinkan kami ya Allah, Engkau berikan amanah sehebat-hebat kepemimpinan itu untuk memuliakan agama-Mu, Nabi-Mu, dan kebaikan orang-orang yang soleh di dalam kehidupannya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu sekaya-kaya hamba, agar dapat berbagi kepada sebanyak-banyak orang-orang yang membutuhkannya. Titip para pemimpin-pemimpin kami untuk mencintai-Mu dan takut akan azab-Mu. Titip pemimpin-pemimpin kami untuk beruswah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Titip sujud mereka, titip takbir mereka, titip kedermawanan dan kejujuran integritas diri mereka sebagai orang yang beriman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.